Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari Divisi Keilmuan. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membaca grafik. Sebelumnya, grafik ini merupakan suatu metode yang sangat sederhana dan cepat untuk memperoleh data, baik itu berupa entalpi maupun sifat-sifat lain dari suatu unsur. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membaca grafik untuk karbon dioksida. Nah, karena grafik itu hanya mempunyai dua dimensi, sehingga koordinat-koordinat itu hanya dapat mewakili dua variabel, di mana di sini itu hanya terdapat misalnya di sini tuh entalpi versus dengan tekanan atau pressure, sehingga variabel yang lain itu harus atau perlu diplotkan sebagai garis nilai konstan sepanjang muka grafik. Maka dari itu, keakuratan serta pembacaan nilai dari grafik itu sangat terbatas karena tergantung daripada skala yang terdapat pada grafik serta penglihatan kita saat memvisualisasikan data yang kita punya. Oke, di sini aku bakal coba jelasin. Jadi di sini di sumbu X pada grafik untuk karbon dioksida, pada sumbu X itu adalah merupakan entalpi dengan satuan BTU per pound mass. Sedangkan untuk sumbu Y ini merupakan tekanan dengan satuan PSIA. Nah, di garis yang putus-putus ini, garis putus-putus ini itu menunjukkan spesifik volume ya dengan lambang V. Nah, kemudian di sini juga ada garis lengkung dari atas ke bawah. Ini menunjukkan temperatur atau suhu dengan satuan derajat Fahrenheit. Nah, di sini juga ada X. Di sini ada X, ini merupakan fraksi massa dari uap. Nah, kemudian di sini juga ada lambang S ya. Dari sini itu merupakan entropi. Nah, di sini juga ada garis ya, di sini tuh garis saturated solid line, batasnya sampai sini. Sedangkan yang ini yang membuat kubah ini seperti garis lengkung ini adalah saturated liquid line. Kemudian yang ke bawah ini itu merupakan saturated paper line. Jadi di sini tuh ada dua fase, di mana di sini itu ada campuran antara saturated solid dengan saturated paper. Sedangkan di sini itu adalah gabungan antara saturated liquid dengan saturated paper. Nah, untuk yang di sini ini merupakan liquid, sedangkan yang di bagian ini merupakan solid dan yang di bagian ini merupakan uap atau paper. Seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini aku kasih kasus yaitu 10 pound mass karbon dioksida pada temperatur 80 derajat Fahrenheit yang volumenya itu 4 kubik feet disimpan dalam fire extinguisher. Nah, pertanyaan itu berapa banyaknya panas yang harus dipindahkan dari extinguisher agar 40% karbon dioksida itu menjadi cairan. Nah, baik di sini itu karena kita akan mencari banyaknya panas yang dipindahkan, kita menggunakan rumus ini. Jadi ini tuh merupakan pada kondisi unsteady ya. Dalam kondisi steady dengan sistem tertutup. Ini kondisi steady dalam sistem tertutup. Ini rumusnya itu delta E sama dengan delta U ditambah EP atau energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan Q atau panas ditambah kerja. Nah, di sini tuh EP-nya 0, EK-nya 0, dan kerjanya juga 0. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya ini kenapa dia dapatnya 0. Nah, kemudian karena ini 0, terus kita dapat hasilnya yaitu Q sama dengan delta U, di mana delta U itu rumusnya delta H dikurangi PV. Nah, H2 dikurangi H1 dikurangi P2V2 dikurangi P1V1. Nah, maka untuk dapat menghitung Q atau panas yang dipindahkan itu kita harus mencarinya dengan
bantuan dari grafik, yaitu untuk mencari H1, H2, P1, P2, V1, dan V2. Nah, di mana kita mempunyai kondisi awal, yaitu kondisi pertama itu suhunya 80 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk spesifik volume, itu karena spesifik volume itu persatuan massa, maka volume yang tadi itu kan 4 kubik feet, maka dibagi dengan 10 pound mass, karena tadi banyaknya CO2 itu 10 pound mass. Jadi dapat spesifik volumenya itu adalah 0,4 kubik feet per pound mass. Nah, dari kondisi awal ini kita plotkan ke dalam grafik ya. Jadi tadi kan dikatakan, oh ini sepertinya ada sedikit ralat ya, karena mungkin tadi pada saat membuat garis-garis ini saya salah di menuju suhunya. Harusnya kan tadi soalnya 80 ya, ini tadi mungkin saya diplotkannya malah ke yang suhunya 100. Jadi kita ubah ya. Jadi pada kondisi awal tuh dia temperaturnya jadi 100 bukan 80. Maaf ya teman-teman. Di sini kan tadi dikatakan ya bahwa kita udah cari volume spesifiknya tuh 0,4, di mana garis putus-putus ini nih, yang garis putus-putus 0,4 tuh yang ini. Nah, kita plotkan sampai di suhunya 100 Fahrenheit di sini. Ini kan yang garis ini nih, yang garis lengkung ini tuh yang 100. Nah, ini diplotkan dari 0,4 tuh turun, ditarik garis sampai di plot tepat pada suhu 100 Fahrenheit. Nah, dari sini kita akan mendapatkan data entalpi serta tekanan, di mana untuk mendapatkan entalpi itu dari titik ini, kita tarik ke bawah ke sumbu X, sehingga kita peroleh nilai entalpi, yaitu di sini saya membacanya sekitar 163 BTU per pound mass. Kemudian untuk mencari tekanan atau pressure, itu dari titik yang tadi, itu ditarik ke sumbu Y, ke sebelah kiri. Nah, di sini saya bacanya sekitar dapatnya 300 PSIA untuk tekanan kondisi pertama. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, nah di mana kan tadi dikatakan 40% CO2 itu dirubah menjadi cairan. Berarti kan ini 0,4 ya. Sedangkan di grafik ini tuh dia adanya X. X itu merupakan fraksi uap ya, bentuk uap. Berarti karena tadi 40% atau 0,4-nya bentuk cairan, maka yang berbentuk uapnya itu merupakan adalah 0,6. Ini X-nya itu adalah 0,6. Nah, maka karena ini merupakan kondisi isohorik atau pada volume yang tetap, maka di sini volume spesifiknya itu tetap di 0,4. Nah, maka dari itu untuk mencari kondisi akhir ini, kita plotkan, di sini kita bisa lihat kan X-nya itu dari 0,1, 0,2, yang kita perlukan itu X-nya 0,6. Oh iya, ini mohon maaf juga, ini tadi sedikit keliru ya, saya malah sampai di 0,4, harusnya cuma sampai sini aja, di 0,6 X-nya. Jadi dari titik 0,4, dari spesifik volume 0,4 itu ditarik garis tepat sampai di X sama dengan 0,6. Karena kan kita punya fraksi uapnya itu 0,6. Berarti sampai sini ya teman-teman. Bukan sampai 0,4 ini, tapi sampai 0, ini. Aku kasih tanda. Nah, jadi cuma sampai sini. Yang ini tuh salah. Ya. Oke. Nah, kemudian udah dapat tuh diplotkan. Nah, berarti V1 sama dengan V2 ya, yaitu sebesar 0,4 kubik feet per pound mass. Nah, kemudian ini sama juga seperti cara yang pertama, yaitu untuk mencari entalpi dan juga untuk mencari tekanan. Untuk mencari entalpi, yaitu dari titik ini, dari titik yang tadi di X sama dengan 0,6, itu ditarik garis ke bawah ke sumbu X untuk mencari entalpi. Nah, di sini itu aku bacanya dapat sekitar 80 BTU per pound mass. Nah, kemudian untuk mencari tekanan juga sama, dia dari titik yang X sama dengan 0,6 ini ditarik
ke sumbu Y atau ke kiri, ke arah kiri. Nah, di sini aku bacanya yaitu sekitar dapat P2-nya itu 140 PSIA. Nah, karena data yang kita butuhkan ini sudah lengkap, maka kita bisa langsung menghitung banyaknya panas yang harus dipindahkan, yaitu tadi kan rumusnya H2-H1, H2-nya itu sebesar 80, H1-nya 163, dikurangi dengan P2 dikalikan dengan V2, yaitu 140 dikali 0,4, dikurangi dengan tekanan pada kondisi awal yaitu 300 kali 0,4 volume spesifiknya, yang ini itu merupakan konversi ya teman-teman, sehingga diperolehlah besarnya panas yang dipindahkan itu sebesar negatif 71,1542 BTU per pound mass. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan bingung karena pembacaan grafik untuk karbon dioksida ini pengalaman saya ini banyak sekali sering sekali digunakan pada semester 3 ini khususnya untuk matkul ATK, tapi ini juga harus terus diingat karena untuk matkul-matkul selanjutnya di semester selanjutnya juga kemungkinan masih terpakai. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa aku jelasin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.